Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa, ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya pada hari ini sehat walafiat, tetap semangat, tetap optimis, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya ketika kita diuji itu datang dari Allah dan yang menyembuhkan adalah Allah. Itulah keimanan orang yang beriman seperti itu. Diuji itu datang dari Allah, yang menyembuhkan, yang mengangkat ujian kita itu juga Allah. Itu hakikat orang yang beriman. Baik. Pada maghrib ini kita akan membahas sebuah tema bagaimana membangkitkan rasa optimisme. Optimisme itu dalam Islam adalah sebuah keyakinan. Keyakinan dalam Islam adalah pertanyaan sebuah keimanan. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang beliau sampaikan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesungguhnya sesuai prasangka hambaku. Nah, redaksi hadisnya sebenarnya ada lanjutan, cuma karena tema kita pada hari ini membangunkan optimisme, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tergantung bagaimana prasangka hambaku. Ini boleh disimak atau boleh dicatat. Pikiran hamba tentang Allah ketika baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Pikiran hamba yang kotor, yang buruk kepada Allah, maka akan menghasilkan yang buruk. Contoh seperti ini. Ketika kita berpikir, ya Allah, saya yakin bahwasanya saya ini akan hidup penuh dengan kecukupan. Maka Allah buat manusia itu manusia yang cukup. Anaknya sekolah cukup, buat ibadah haji umroh cukup, buat beli kendaraan cukup, rumah tangganya cukup. Nah, itu dibangun dari mindset, dari prasangka hamba kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya Allah, kalau kata orang Betawi, karena saya orang Betawi, hidup gini-gini amat dari dulu, miskin 7 turunan. Allah buat miskin karena kita udah bersangka buruk kepada Allah. Turunan saya orang miskin. Barangkali tadinya Allah ingin membuat dari anak kita menjadi orang yang kaya raya. Tapi karena kita udah buruk sangka dulu sama Allah, makanya dibuatlah miskin. Jadi berpikirlah secara positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika manusia berpikiran baik kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tenang. Hidupnya damai. Kenapa? Karena berpikirnya jernih, berpikirnya baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat optimis ini harus dimiliki oleh orang yang beriman. Lawannya sifat optimis, pesimis. Nggak boleh. Orang beriman itu pesimis, harus optimis. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tai'asu min rauhillah." Dan redaksi, "Wala tai'asu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Karena sesungguhnya yang berputus asa adalah dari golongan setan. Jadi Bapak dan Ibu, jangan berputus asa. Jangan pesimis hidup ini, nggak boleh. Saya sakit bertahun-tahun. Ada orang yang sakit bertahun-tahun kan diuji. Nanti dalam pesimis itu ada beberapa cabang. Saya jelaskan. Cabang yang pertama tentang ujian. Ujian itu tentang kehidupan, tentang karir, tentang bencana, entah tentang kesehatan. Jadi pesimis yang pertama, ini kita diuji dengan cobaan. Ingat nggak ketika kita suka tahlil atau membaca surat Al-Baqarah, ada redaksi ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah aku bebani manusia itu kecuali dia mampu memikulnya. Jadi kalau kita tidak mampu memikul, Allah sudah zalim sama manusia, sama hambanya. Kalau ada masalah berarti Allah tahu hambanya masih mampu, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin manusia itu diuji melampaui batas kemampuannya. Poin 1, manusia tidak akan mungkin diuji kecuali
melampaui batas usahanya. Jadi tenang, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi nggak akan mungkin. Selagi kita diuji berarti kita mampu melewati itu. Berarti kita mampu menyelesaikan masalah itu. Yang kedua apa? Tentang rezeki. Manusia sering pesimis. Yang di PHK nangis. Yang dipecat sedih. Yang diusir dari kerjaannya, diputus kontraknya. Kok kamu lupa? Ketika engkau diputus kontrak kerjamu, bukan berarti rezekimu habis. Bukan berarti rezekimu mati. Manusia boleh nggak punya gaji. Tapi ingat, semua manusia punya rezeki. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, Maha Pengasih dan Maha Pengasihnya Allah, begitu baik ketika memberikan rezeki. Bukan cuma yang beriman, bukan cuma yang muslim, yang non-muslim pun diberikan. Bahkan binatang melata pun diberikan rezekinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah satu binatang melata yang kecil yang ada di perut bumi ini kecuali rizkinya sudah dijamin. Bapak pernah tahu nggak cacing yang hidupnya berada di bawah tanah? Ya, cacing itu punya ijazah nggak? Gelarnya S1 apa S2 itu cacing? Punya pendidikan nggak? Punya keterampilan bahasa Inggris atau komputer? Nyanyi? Tapi rezekinya ada nggak? Masya Allah. Apalagi manusia yang dimodali dengan otak, dimodali dengan ilmu, dimodali dengan fisik. Permasalahannya mau nggak kita mencari? Begitu loh. Ada orang tuh uring-uringan, saya punya kawan, ya Allah, gimana nih Ustadz? Anak 5, saya diputus kerja, aduh. Udah nangis, kembali dong kepada Allah. Curhat dong sama Allah. Ayo, bangunkan rasa optimisnya kepada Allah. Jangan mengeluh, jangan pesimis. Maka itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Ada orang takut nambah anak. Anaknya udah 5. Ya. Kata orang Betawi dulu, banyak anak banyak rezeki kan. Tapi orang sekarang takut loh Pak. Ada orang punya 1 doang. Ya Allah. Orang tua kita nih ngomong nih. Orang tua sekarang ngomongnya begini. 1 aja udah repot, apalagi 2. Makanya hidupnya susah. Udah buruk sangka sama Allah. Kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki. Ya. Saya mau kasih gambaran begini deh, Pak. Anak bayi yang baru lahir ke muka bumi ini dari perut ibunya, belum bisa apapun, tapi Allah sudah siapkan air susunya. Di mana? Di payudara ibunya. Masya Allah. Ketika istri bapak atau ibu-ibu yang mendengarkan, ketika belum punya anak, itu payudara apa keluar ASI? Apa keluar susu? Nggak bakal. Dipencet berkali-kali juga nggak bakal keluar. Tapi ketika punya anak, air susunya ada. Masya Allah. Apa itu bukan rezeki dari Allah? Coba berpikir sampai situ. Manusia itu luar biasa, punya ilmu, ya, punya kawan, punya pengalaman, punya fisik. Jangan mau kalah sama cacing. Ya. Ini manusia sering pesimis. 1, masalah ujian dan cobaan, baik itu berbentuk sakit, berbentuk musibah. Yang kedua, berbentuk rezeki. Ini sering banget berbentuk rezeki. Kita ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Kita ini sering ngeluh. Dikit-dikit ngeluh. Dikasih panas, ngeluh. Ya Allah, panas mulu, hujan kayak sekali-kali. Betul nggak? Dikasih hujan, ngeluh. Hujan mulu. Cucian nggak kering-kering, panas kayak sekali-kali. Kita ini maunya apa sih? Punya motor, ngeluh. Ya Allah, ketika hujan kehujanan sampai lepek, coba punya mobil nggak kehujanan. Yang punya mobil juga ngeluh ketika macet. Coba naik motor enak, bisa selap-selip. Kita ini serba ngeluh. Kenapa sih nggak menjadikan segala apa yang kita punya itu sebagai tempat nikmat, tempat syukur? Ketika punya motor, alhamdulillah. Nggak kayak tetangga sebelah. Dia jalan kaki. Pantesan
betisnya gede-gede kayak pemain bola. Karena jalan kaki kemana-mana. Yang satu bersyukur, alhamdulillah masih punya mobil, nggak kayak tetangga sebelah. Tetangga sebelah kemana-mana naik motor, kehujanan, kepanasan. Kita masih bisa naik mobil, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Jadi kita bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita kembangkan rasa optimisme kepada Allah dengan cara apa? Yang pertama, mempertebal keimanan. Mempertebal keimanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika alaihimul amnu. Orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, dialah orang-orang yang merasa aman. Jadi Bapak dan Ibu, tetap tebal iman, memperkuat keimanan. Yang kedua, dengan cara apa Ustadz? Dengan cara memperbanyak membaca doa. Mari, karena kita dikit lagi mau menjelang Ramadan, ayo kita lihat di ayat Al-Quran. Dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam 183. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun 184. Dilanjutkan masih tentang puasa 185 masih puasa. Baru dalam ayat ada yang berbunyi ketika di tengah-tengah tentang puasa, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yaitu ketika hambaku bertanya di manakah aku, maka katakanlah aku ini qarib. Ayo perbanyak doa ya, daripada curhat di sosial media. Oh, ada masalah keluarga curhatnya di sosial media, jelekin lakinya, jelekin bininya. Nauzubillah, jangan sampai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara berdoa itu menunjukkan kita ini hamba yang lemah. Dengan cara berdoa, kita ini menunjukkan hamba yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-faqir ila rahmati rabbi. Kita ini butuh dengan rahmatnya Allah. Tanpa rahmatnya Allah ini kita bukan siapa-siapa, Bung. Tanpa rahmatnya Allah kita ini bukan menjadi orang yang hebat. Ayo perbanyak doa. Jangan perbanyak ngeluh. Punya masalah apapun, gelar sejadah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita semua, selesaikanlah masalahmu dengan 2 rakaat sholat. Selesaikan. Nggak perlu gembar-gembor sana sini. Itu bukan orang beriman. Selesaikan dengan gelar 2 rakaat. Entah sholat malam, entah setelah melaksanakan sholat fardu. Minta sama Allah. Luar biasa loh. Pak, masih sehat ini? Ibu, masih hidup? Ayo coba deh. Kita ini kan kadang-kadang kuat, Pak, ngangkat galon. Kuat kita ngangkat galon. Ngangkat beban kita kuat. Ngangkat segala sesuatu kita kuat. Pertanyaannya, kuatnya kita angkat tangan kita pas berdoa. Kadang-kadang tuh kita tuh males banget kalau berdoa. Gini tangannya nih. Kadang-kadang tangannya taruh di bawah dengkul. Kadang-kadang kalau doanya lama sama imam, aminnya kenceng banget. Amin, amin. Udah nggak ikhlas itu aminnya. Coba dong kalau angkat tangan, ya Allah, sambil nangis. Indah banget. Ya Allah, mau kawin lagi, bukan. Ya Allah, saya ini sedang sakit. Ya Allah, angkat segala penyakit saya, ya Allah. Tuh. Nabi Ayub, Pak, dalam Quran itu, ketika sakit, berdoa dia apa? Wa anta arhamur rahimin. Engkau sesungguhnya pengasih lagi penyayang. Sakit itu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak dan Ibu hari ini sedang diuji untuk lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diangkat segala penyakitnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran, ketabahan. Bapak-bapak, mudah-mudahan setelah dengar kajian ini, setelah kita ikut ngaji, mudah-mudahan besok dan secepatnya bisa sembuh sehingga bisa berpuasa, santap sahur, berbuka bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Biarkan saya Ustadz Arif yang berada di Wisma Atlet. Bapak dan Ibu harus di rumah. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, sebagai pengumuman sebelum kita tutup dengan doa, jangan lupa besok pagi tetap ikut kajian jam 9.30 atau jam setengah 10 pagi, menemani santap pagi Bapak bersama kawan saya Ustadz Arif, lalu dilanjutkan maghribnya bersama saya kembali. Dan apabila ada pertanyaan, ada konsultasi, bisa kirim ke WA yang tertera di flyer saya ke Ustadz Zainul atau ke saya sendiri. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Angkat tangannya nih, itu baru diajarin, males kan. Kita kadang-kadang males baru diajarin begini naruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, jangan lupa besok ikuti kajian tetap dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa sholat. Bisa konsultasi ke WA langsung apabila ada pertanyaan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Zainul Ahli. Saya hari Bu. Pak Zainul yang ntar pagi. Oh iya, Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, saya hari Bu ya. Hari. Terima kasih Bu ya. Dek.